Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat berjumpa pada ibadah malam hari ini di Bethesda Ministry. Salam Pastor Valentina Irawan. Senang sekali Pastor Valentina bisa melayani ibadah pada malam hari ini di Bethesda Ministry. Selamat melayani Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan satukan hati. Bapak, kami bersyukur Bapak mengumpulkan kami dalam ibadah di malam hari ini. Kami perkatakan firman-Mu, bila 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengahnya. Kami percaya saat ini Engkau sungguh hadir bersama kami. Kami serahkan ibadah malam hari ini ke dalam kuasa dan perlindungan Allah Roh Kudus. Kami juga serahkan yang terkasih Pastor Valentina Irawan yang akan membawakan firman-Mu. Urapi beliau dengan urapan surgawi, agar setiap firman yang disampaikannya bertumbuh subur dalam hati kami. Urapi juga semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga melawat kami secara pribadi, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, yang terikat mendapat kelepasan oleh darah Yesus. Bapa, inilah seruan doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Aku datang kepadamu untuk memberi hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Ya, berapa lama lagi engkau tinggal dalam keadaanmu itu? Apakah engkau sekarang diam saja dan menerima kenyataan dengan kelemahanmu? Apakah engkau sudah pasrah bahwa keadaanmu tidak bisa berubah? Apakah engkau tawar hati karena doa dan harapanmu sepertinya tidak dijawab-jawab oleh Tuhan? Apakah engkau sudah menyerah karena selalu kalah lagi, selalu gagal lagi untuk jadi lebih baik? Apakah engkau merasa usaha yang sudah dilakukan sepertinya sia-sia, seperti orang yang menjaring angin? Pandanglah aku mengerti semua yang engkau alami. Aku mengerti sudah begitu lama engkau ada dalam pergumulan. Aku mengerti semua kelemahan dan kegagalanmu. Tapi saat ini, apakah engkau mau sembuh? Apakah engkau sekarang mau mengalami mujizat? Apakah engkau sekarang mau mengalami kemenangan? Aku adalah Allah yang sanggup melakukan semua keajaiban dalam hidupmu. Sekarang, di dalam nama Yesus, bangkit dari keadaanmu, berdirilah dan berjalanlah dalam kemenangan. Dalam nama Yesus, engkau sudah sembuh. Terima mujizat, kesembuhan, kekuatan
angkat tilammu. Dalam nama Yesus, terima terobosan dan kelimpahan, karena aku mengasihi. Shalom Bapak Ibu semuanya, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena malam hari ini Pak Alfian tempatnya mati lampu, Bapak Ibu. Kita akan pakai rekaman yang di YouTube ya Bapak Ibu semuanya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Amin. Yesus yang termanis buat
Ku cinta selamanya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kami tahu Tuhan, kami tak akan goyah. Aku tak akan goyah, ku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Kami percaya kami takkan goyah. Aku tak akan goyah, ku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh
Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada Kata-kata selain puji dan saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indah
tempat kudus. Mari Bapak Ibu sendiri katakan tiada kata, tiada selain puji dan sembah. Saat ini bersamamu, memuji dan menyembah. Mari bawa hati kita menyembah. Katakan Engkau Tuhan, pujianku. Memenuhi tempat ini. Bapak Ibu, angkat tangan kita bersama-sama sore hari ini. Katakan, ku sembah Kau. Dalam hidupku, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama katakan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi. Kami menyembah, kami memuji-muji Engkau Tuhan. Aku sembah dalam hidupku, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Aku sembah Kau. Tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu menyala dalamku. Katakan, Engkau Tuhan, pujianku. Kami sembah Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi. Kami sembah Engkau Tuhan. Aku sembah Kau dalam hidupku, tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu ke dalamku. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Saya persilahkan untuk Pak Edi Yesaya untuk memberikan kesaksian. Malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Edi. Silakan Pak Edi. Shalom, selamat malam.
Terima kasih Ci Jessica. Terima kasih Bethesda Ministry ya. Paling keren di seluruh dunia. Sebenarnya saya ingin terima kasih Saudara Samuel, Lili, Bicu, Roslan. Banyak yang harus saya terima kasih. 30 tahun ya. 30 tahun setelah saya kuliah Untar Jakarta, saya nggak pernah mau kembali ke kampung saya. Ini kampung saya. Kampung saya Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, yang seberang-seberang dekat Singapura, Batam ya. Jadi 5 bulan yang lalu saya pulang dijemput teman saya namanya Sianggong. Terima kasih juga dia ya. Dia kasih saya nginap di tempat kos dia 3 hari. Udah itu ketemu tempat ini, itu saudara sepupu saya yang cariin sama istrinya cariin Kolento sama Lili yang kasih saya tempat tinggal ini. Tempat tinggal ini awal-awalnya saya nggak terlalu rasa stres ya. Pokoknya baru pulang di kampung kan banyaklah masalah pasti ya. Ngomong sana ngomong sini pasti ya. Terutama keluarga saya ya. Saya juga harus terima kasih karena saya juga tiap hari berdoa. Tiba-tiba saya jadi pendoa yang di Bethesda Ministry. Tiba-tiba ya itu bukan pakai pikiran punya. Tiba-tiba saya suka baca Injil. Tiba-tiba saya suka ke gereja ibadah sehari bisa 3 kali ya. Karena nggak betah di rumah ini. Nggak betah ya. Kayaknya ada sesuatu ya. Tiap hari pasti ngadu-ngadu sama si Jessica. Mengapa ada ini. Terus saya juga terima kasih pas Bethesda Ministry mengundang Pastor Daud ya. Itu juga feeling saya pengen kasih dia lihat. Terus saya mau nggak mau saya nanya ya, Pastor, ada apa di tempat tinggal saya? Dia yang ngomong dia bilang ada sesuatu. Bapak doa dan usir udah. Malam itu juga pun saya usir ya. Tinggal 5 bulan loh ya. Karena saya sendiri meremehkan setiap kali pasti saya cari teman saya yang baik ya. Di Bali itu saya sering suruh dia kalau pindah tempat baru pasti suruh dia doain. Tapi kali ini kayaknya dia sibuk. Saya juga meremehkan sesuatu, saya doa sendiri, wah seru ya. Kiranya pintar, ternyata enggak, masih belum kekuatannya belum ya. Jadi di sininya masih ada di dalam 2 lantai nih, besar ya, rumahnya besar. Sebenarnya sih untuk tempat les ya. Akhirnya pas ketemu Pastor Daud itu sangat beruntung ya. Udah itu baru langsung malamnya saya maunya doa sekali lagi sendiri lah ya. Teriak-teriak gak ya, mau nggak mau. Terus besoknya baru ngadu ke gereja lokal saya, itu GPI Laising, Tanjung Balai Karimun. Saya juga ucapan terima kasih pastornya Sucipto, Pastor Robert, Bu Dewi, mereka datang sini untuk doain dan mereka juga lihat sesuatu. Ada roh perpecahan lah segala macam. Udah itu terima kasih pada si Jessica juga ya, sama Bu Maria, sama ada lagi 2 ibu yang bantuin saya doa lagi sekali. Itu siang-siang ya, siang-siang setelah doa itu ada roti penjamuan sama ini air anggur ya. Jadi kita biasa bilang dengan darah ya. Kadang-kadang saya takut juga ya ngomongin darah karena saya dibaptis pada waktu Paskah 21 4 April. Itu saya sangat ingat ya. Jadi kalau 21, 22 setahun, 22, 23, 2 tahun, ini termasuk 3 tahun. Kalau misalnya saya seorang yang 3 tahun bisa berubah kayak gini, tahun pertama ikut yang Zoom yang lainnya itu masih kolang-kaling ya. Masih suka kena tipu agak segala macam. Tapi yang kayak gini ya dari Jessica sih usul jangan ikut yang lain-lain. Benar. Kalau kita ikut yang lain-lain malah ntar jadi kurang fokus dan malah jadi spirit kita udah jadi kacau balau ya. Sebenarnya malam ini saya mau banyak terima kasih pada banyak orang ya, nggak bisa ngomong. Cuma saya ingin ya cici saya Justina, Cineti ya. Saya tiap hari doa supaya Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus yang bisa menjamah mereka ya.
Kalau saya mau jamak, kalau saya mau jamak lagi, bukan saya, sorry, bukan. Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus yang menjamah. Kalau saya pingin, saya mau minta dari lahir sampai sekarang, semua orang yang saya ketemu, semua orang saya mau jamah. Semua orang yang saya mau jamah. Kira-kira kayak gitu ya. Kira-kira setelah malam itu didoain dalam satu minggu dari Padahal dari tiap hari pasti saya doa juga ya. Supaya ya kalau menurut saya kalau kita memang rasa tidak tenang, finansial terobosannya kurang, itu pasti dari diri sendiri. Saya termasuk saya sendiri juga didoain pelepasan banyak kali dan ulang-ulang, bukannya sekali ya, hampir ratusan kali ya, doa pelepasan, doa patah tutup dan segala macam. Karena selama ini kan saya ikut yang lain, pasti itu satu-satunya. Dan di Bethesda ministry yang saya baru-baru ini yang saya paling getol itu adalah deklarasi Yesaya ya. Jadi saya bisa bantu doa kayak kepo gitu ya. Bantu doa teman saya yang di Mojokerto, Surabaya juga ya, Ibu Maria ya. Terus teman saya juga Jakarta, Tanjung Balai Karimun, Batam, Bali juga ya. Supaya teman-teman mendengar doa saya, ya saya nggak tahu mereka suka atau tidak suka, yang penting saya udah doa saya bilang. Jadi ini tempat kalian tinggal, kalian harus menjadi ada satu baik itu supaya menjadi taman buah-buahan ya, keren sekali ya. Saya rasa itu benar-benar keren banget gitu loh. Jadi kalau pikiran manusia ini pasti nggak bakalan ya. Jadi sampai daerah bisa jadi taman buah-buahan itu nggak gampang. Apalagi sekarang ya di mana-mana banjir ya. Tapi kalau bisa jadi taman buah-buahan ya berarti semua jadi aman. Ya, salam malam. Sampai sini saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Edi saya untuk kesaksiannya. Biar menjadi berkat bagi kita semua. Ya Pak Edi, Tuhan berkati. Selanjutnya dipersilakan kepada Pastor Valentina Irawan untuk membawakan firman Tuhan. Silakan. Shalom semuanya, shalom. Bisa dengar ya suara saya ya. Oke. Ini kesaksian yang lain daripada yang lain hari ini ya. Ini kesaksian baru lahir baru tapi sudah dewasa. Saudara kita yang malam hari ini ada pemikiran nanti saya datang pengen deh ngantri doa gitu, saudara harus malu ya. Saudara harus malu, berarti rohaninya tidak menjadi dewasa ya. Mungkin ada sedikit yang mungkin Pak Edi tidak terlalu mengerti karena baru 3 tahun. Tapi luar biasanya ketika ditantang sama satu situasi, beliaunya mau mendoakan tempat begitu ya. Supaya roh-roh jahat itu tidak mendekat, kuasa itu tetap bekerja. Karena Markus 16 ayat 17 sampai 19 kan ngomong, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ya, usir setan, setan akan pergi dari kita. Jadi tidak penting baru 1 tahun, 2 tahun, atau 20 tahun. Yang penting percaya sama Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Ya. Yang penting percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kita tidak percaya sama Tuhan Yesus bahwa dia bisa segala-galanya, dia yang hancurkan musuh-musuh kita, maka doa kita hanya sekedar lip service. Tapi ternyata terbukti ya toh, bahwa kita semua yang hadir malam hari ini punya kuasa yang sama. Setuju, katakan amin. Ya, saudara, jangan berpikir bahwa kuasa itu hanya dimiliki oleh orang Kristen. Nah, saya sedikit mau ralat gitu ya, supaya nanti Pak Edi besok-besok bisa tengking usir setan, siapa tahu memang panggilannya di sana. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Setuju, katakan amin. Ya. Dan kita semua di sini termasuk saya, tidak ada takaran ukuran kekuatan. Mana kekuatan lebih atau tidak. Sepanjang Yesus yang ada bersama dengan kita, kekuatan itu maksimal. Jadi jangan ragu ketika tumpang tangan orang sakit, ketika berdoa untuk orang yang punya masalah, ketika kita diperintahkan untuk usir setan, jangan pernah takut mengukur kekuatan kita. Karena kita manusia tidak punya kekuatan. Tapi kita percaya Yesus yang ada di dalam kita, yang mengerjakan semuanya. Setuju, katakan amin. Ya. Nah, malam hari ini kan tema saya adalah
Tuhan berperang gantikan kita. Oh ya kok, yuk kesaksiannya biasa. Tuhan sudah gantikan kita untuk berperang. Hari ini kita ada orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin, saudara ya. Wajahnya jangan loyo lagi. Tadi saya lihat Ibu Rini Semarang ya. Ayo bersukacita Ibu, sekalipun beban berat itu banyak, enggak ada masalah. Karena sampai hari ini engkau dipelihara, dijaga Tuhan. Amin. Saya tadi lihat ada Ibu Inge lagi terbaring di ranjang, entah sakit atau lagi ngantuk ya. Saya nggak ngerti. Tapi kalau sakit, percaya oleh bilur darah Yesus, kita sudah sembuh, engkau sudah sembuh, katakan amin. Ya, sekarang kita masuk dalam firman. Kita perlu belajar. Karena di akhir zaman ini banyak tipu daya setan yang harus kita kalahkan. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan menjadi pribadi-pribadi, maaf, yang aktif pelayanan gereja, aktif ibadah Zoom, aktif ibadah setiap hari online onsite, tapi kita ini tidak dewasa. Ya, kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang dewasa supaya Tuhan bisa mempercayakan visi misi surga atas kita. Tuhan tidak hanya mempercayakan kata hamba-hamba Tuhan, ya kata saya juga mungkin maunya saudara mempercayakan uang yang banyak. Itu mah Alkitabiah sudah bilang pasti. Coba katakan pasti, ya. Kalau kita ini hidupnya tulus, ya, mengampuni orang-orang yang bersalah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, nggak usah bingung tentang umur panjang, pasti dikasih umur panjang. Kenapa? Karena hidup di bumi nggak bikin repot banyak orang. Dan juga nggak bikin pusing Tuhan. Kita bisa dipakai sebagai alatnya. Dikasih umur panjang supaya berguna, berdampak bagi kerajaan sorga. Amin ya saudara ya. Saya percaya semuanya, rumah tangga diperbaharui, keluarga diperbaharui. Nggak ada saudara yang namanya Tuhan kalau sudah memulai, Tuhan tidak sempurnakan. Satu kali Tuhan memulai, Tuhan sempurnakan. Tapi dalam satu perjalanan kita mengiring Tuhan, kita harus mengerti musuh kita itu ada di mana-mana. Ya apa iya ya. Setiap hari kita ini punya musuh di sekeliling kita. Tapi ingat ya ibu-ibu, bukan suamimu ya, bukan mertuamu, bukan. Tapi roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara, kata Efesus 6 ayat 10 dan seterusnya ya toh, musuh kita bukan darah dan daging. Tapi musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat. Ini ada tingkatannya loh, ya kan? Pemerintahan ya seperti Indonesia secara universal globalnya begitu. Kemudian yang namanya penguasa-penguasa itu kota-kota ya toh, kabupaten, pulau-pulau. Nah, kemudian ada lagi yang dikatakan roh-roh jahat. Itu bicara area desa-desa, pribadi-pribadi orangnya. Setan aja punya tatanan kerajaan iblis. Coba bayangin ya. Masa toh Tuhan kita yang adalah raja di atas segala raja, kerajaannya kita buat berantakan ya toh? Kita harus ngerti, kerajaan Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Kemarin kita rayakan Paskah ya kan, mengingatkan bahwa Tuhan mati di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya, digantikan. Dan yang lebih hebat apa sebenarnya arti Paskah yang sebenarnya? Ya, saudara ingat ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib di jam 12 sampai jam 3 pagi, sampai jam 3 sore, itu terjadi yang namanya kegelapan di seluruh dunia. Kita mencatat bahwa seluruh dosa manusia ditimpakan kepadanya. Ya, dia yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak berdosa, dia menanggung kesalahan saudara dan saya. Ini seringkali kita lupa, sehingga kita tiap hari suka bikin salah ya. Saya nggak mau bilang bikin dosa, padahal kalau kita tiap hari melakukannya, itu sama dengan dosa. Dan upah dosa pasti maut, saudara ya. Jangan permainkan keselamatan yang Tuhan berikan. Ini paling penting. Urusan berkat saya percaya kita anak-anaknya milik kepunyaannya. Kitab Yesaya 43 juga sudah ngomong, saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan, tidak mungkin tidak dipelihara, tidak mungkin tidak dilindungi, tidak mungkin tidak dijaga. Sebab Allah adalah Allah yang satu kali dia berfirman, firman-Nya pasti jadi. Setuju katakan amin ya saudara.
Nah, bukan hanya bicara itu saja. Nah, ketika Tuhan ditimpakan dosa kita manusia kepadanya, ada hal yang hebat terjadi di bait suci ya saudara ya. Di bait suci itu tirai bait suci terbelah ya, yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus, di mana pada awal kitab Kejadian manusia terpisah dari Allah. Kenapa manusia terpisah dari Allah? Yuk coba kalau ada yang bisa jawab, saya kasih permen nanti ya. Kenapa manusia terpisah dari Allah? Karena dosa. Coba katakan dosa. Sehingga ketika Tuhan datang ya, dan Tuhan mati, dia bangkit pada hari ketiga, dia itu mau menyatukan kembali satu hubungan yang terputus antara manusia dengan Allah Bapa, manusia dengan sorga. Saudara ingat Tuhan berkata seperti ini ya di dalam Injil Yohanes, aku adalah jalan. Yang ngerti mantuk-mantuk ya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan sampai kepada Bapa. Tidak ada Alkitab mencatat sorga, tapi kita akan sampai kepada Bapa. Jadi artinya apa? Dia mempersatukan kembali hubungan kita sebagai anak-anak kerajaan sorga kepada Bapaknya, yaitu Yahweh, Allah yang maha dalam segala sesuatunya. Jadi sebenarnya saudara dan saya sekarang terhubung dengan sorga. Katakan amin. Saudara nggak ngerasain setrum nih. Terhubung dengan sorga. Masa perlu dipetirin dulu begitu ya? Terus keret gitu ya? Enggak lah saudara. Sama seperti ketika beberapa orang berkata, aku belum penuh Roh Kudus. Kenapa? Kok gak kerosok gemeter-gemeter ya? Nah kalau pengen gemeter saudara ke kuburan ya. Nanti gemeteran di situ ya. Terus beberapa orang lagi berkata, kayaknya Tuhan ndak ada ya. Kok aku ibadah ke gereja gak kerosok-kerosok? Hei, ibadah ndak perlu kerosok-kerosok. Karena iman itu bukan kerosok-kerosok, saudara ya. Iman itu percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita, Immanuel. Katakan amin. Saudara ada di rumah pun hari ini, nggak usah bingung karena kita Zoom. Tuhan bersamamu di sana, Tuhan bersama saya di sini. Nggak usah bingung tadi praise and worship-nya mau pakai Pak Alfian sebagai worship leader atau cuma video. Kalau tadi saudara nggak ikut nyembah, rugi. Toh kan Tuhan ada di sana untuk menerima persembahan ucapan syukur kita. Katakan amin. Ayo dirubah cara pikirnya supaya jadi orang Kristen yang senangkan hati Tuhan. Bukan orang Kristen yang diberkati tok. Sementara kita ini sudah diberkati. Tapi hiduplah senangkan hati Tuhan ya. Jadi saudara coba, saudara bisa tangkap di sini, ini powerful. Kalau saudara bisa tangkap yang ini, saudara akan lihat setiap peperangan dalam hidupmu, kau tidak akan pernah kalah. Dalam setiap peperangan hidupmu, kau akan lihat mujizat. Setiap peperangan hidupmu, kau akan sampai mengeluarkan air mata. Betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Sesuatu yang bahkan tidak pernah bisa kupikirkan. Allah mengerjakannya bagiku. Setuju katakan amin. Ya, Ibu Valen pernah kesaksian bahwa saudara, kalau urusan miskin, saya sudah pernah. Dari lahir sudah saya di keluarga yang ya sedikit kurang duit, ya kan gitu. Toh hari ini saya dipelihara Tuhan, ya kan. Saya bisa jadi berkat buat saudara. Yang terpenting bukan saya bisa menikmati berkat. Yang terpenting saya bisa menjadi berkat. Ayo saudara tangkap. Sebenarnya tidak penting untuk saya ini bisa menikmati berkat. Tapi yang terpenting saya bisa menjadi berkat. Sementara orang Kristen itu selalu punya mental penikmat berkat. Ya, saudara tahu berkat yang terutama yang diberikan adalah Yesus secara pribadi, bukan duit. Kalau ada Yesus di sana, enggak punya duit pun bisa makan, saudara. Katakan amin, ya. Kalaupun enggak punya duit, asal percaya Yesus bersama dengan kita, besok mau bayar kontrakan, enggak mungkin satu hari Tuhan bisa lakukan menurut kita. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah, betul kan ya? Asal percaya besok ada mujizat, amin.
Mungkin saudara juga berkata, sudah sakit lama, ya di tengkuk, ya di tangan, ya di lutut, ya di mana-mana. Percaya dengan iman. Saya tidak berkata harus sembuh. Kalau Tuhan tidak ingin harus sembuh, berarti penyakit itu untuk memuliakan Tuhan nantinya. Tapi sementara hari ini penyakit itu masih ada di dalam tubuh kita, Tuhan mau ngajarin seperti kitab Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbuah, ya toh. Benar nggak sih? Sekalipun kambing domba tidak menghasilkan, ya. Tapi aku akan tetap beria-ria karena Tuhan. Aku akan tetap bersuka cita karena Tuhan. Saya khotbah ini bukan karena saya pendeta tok. Saya sudah ngalamin miskin lama. Coba bilang miskin lama. Yang Tuhan ajarkan di sana adalah Valen, bersukacitalah untuk hari depan. Karena hari depanmu itu sungguh ada. Waktu itu saya tersenyum sambil menangis. Karena buka dompet tidak punya uang. Tapi iman saya berkata, masa depanku luar biasa. Apakah besok simsalabim jadi? Enggak. Belasan tahun. Tapi ketika hari ini janji Tuhan digenapi, yang kemarin lupa. Coba bilang lupa. Yang kemarin mau beli bakso mikir, lupa. Sekarang mau beli sak gerobak iso, saudara. Tapi buat apa ya toh? Kecuali untuk dibagi-bagikan. Sementara takjil sudah lewat ya. Jadi kalau beli sak gerobak, kolesterol, saudara. Nah, ketika saya sakit 7 tahun, Tuhan juga ajarkan di kitab Habakuk juga, ya. Kemudian beberapa firman juga. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah kepada patung tuangan Tuanku. Ini iman, saudara. Ini baru yang disebut iman. Tidak selalu iman itu harus dijawab seperti yang kita mau. Karena Tuhan lebih tahu kapan dia harus menjawab, dengan cara apa dia harus kerjakan, bagaimana kondisi kita ketika Tuhan pulihkan keadaan kita. Tuhan sudah ukur, Tuhan atur, saudara. Semua untuk apa? Kebaikan saudara dan saya. Setuju, katakan amin ya. Jadi malam hari ini jangan ada yang putus asa, jangan ada yang sedih ya. Tadi saya lihat kok wajahnya kayak kuburan, bahaya nanti yang diusir-usir itu pindah ke rumah saudara. Karena setan suka dengan yang namanya hawa yang kosong ya. Di dalam Injil Markus kan tertulis, 1 diusir pergi, yang kembali 7, saudara ya. Dengan temannya yang 1 yang ayo balik. Jadi 8, saudara. Ya, kenapa? Karena kosong. Nah, makanya orang Kristen hatinya tidak boleh kosong ya. Iman itu semakin besar, semakin kokoh kalau kita ini diisi dengan firman Tuhan, saudara. Datang ibadah baik. Tapi kan ibadah kadang cuma 2 jam dan itu 1 minggu berapa kali. Dan mendengarkan pengalaman pendetanya yang diajarkan Tuhan dalam hikmat firman. Sementara terkadang Tuhan mau bicara sendiri dengan saudara. Ketika kau baca Alkitab, mungkin Tuhan mau ngomong, ini loh janji yang mau kuberikan, ini loh kondisi posisimu di sini. Saudara baca Alkitab bisa sampai hancur hati, saudara bisa sampai menangis. Tiba-tiba itulah yang sering saudara dengar. Firman jadi rema. Selamanya firman itu tidak akan terlupakan, saudara. Ketika punya masalah, dia muncul. Ketika punya masalah, dia muncul. Itulah yang jadi kompas untuk kekuatan iman kita. Jadi iman bukan di sini, tapi iman itu menguasai seluruh hidup kita, terutama yang ada di dalam roh kita bersama dengan Roh Kudus. Katakan amin. Sekarang kita buka ayatnya dan kita harus percaya Tuhan bersama dengan kita. Jadi apapun masalah persoalan kita hari ini, percaya hari ini juga sesungguhnya Allah sudah menyelesaikannya. Katakan amin. Nah, nanti saya punya kesaksian yang terbaru. Itu nanti terakhir ya. Kita uber waktu juga supaya tidak panjang-panjang ya. Nah, sekarang kita buka 2 Tawarik 20 ayat yang ke-14. Ini posisi ketika Yosafat sedang mengalami ketakutan. Bayangkan Raja Yosafat yang biasa maju berperang bisa takut. Saya maklumi kalau saudara atau saya pribadi Ibu Valen bisa takut.
Ya, saya tidak mau menghakimi orang yang bisa takut karena kita masih manusia. Sementara ketika di bulan November terakhir kemarin, suami saya divonis cancer liver. Dan itu sudah sangat besar kata dokter ya. Perjalanan, saya singkat aja. Dalam perjalanan 2 bulan dari Indonesia ke Penang, Kuala Lumpur, itu semua dokter pendapatnya berbeda semua ya. Dari Surabaya tumor, di Penang cancer, sampai di Kuala Lumpur, ini terus dirujuk saudara ya. Sampai di Kuala Lumpur, dia bilang just looks like hanya seperti, jadi kita ini kebingungan. Apa di saat itu saya tertawa? Enggak bisa tertawa saudara ya. Nah, suami kecintaan saya cancer kan enggak mungkin bisa tertawa saudara ya. Saat itu di bulan November, saya ketika dengar itu seperti rasanya dunia runtuh di atas kepala saya. Sementara saya tahu Yesus saya punya kuasa, tetapi ini yang namanya cancer ini real, realita. Saudara tahu iman tidak bisa hidup dengan realita. Ketika kau percaya dengan realita, iman tidak bekerja. Ayo nangkep ya. Ketika kau lihat realita, iman tidak bekerja. 2 minggu saya tiap hari nangis, saya jerit sama Tuhan. Tapi ternyata ada pelajaran baru yang Tuhan berikan. Ya, saya nangis, saya teriak, saya jerit, saya baca Alkitab supaya iman saya mendobrak. Saya minta Tuhan kalau bisa kansernya hilang, nah, mauku. Mauku kansernya hilang, mauku. Tapi Tuhan punya sesuatu yang Dia percayakan. Saudara, kadang sakit penyakit itu kepercayaan. Ketika suami saya ngalamin kondisi itu, kami pelayanan loh di Banyuwangi. Saya berjumpa dengan seorang ibu, saudara ya, yang cancer 24 tahun masih hidup sampai hari ini. Dan kemo 24 tahun, saudara. Tapi dia belum percaya Tuhan Yesus ya. Nah, ketika dengar kesaksian saya di mimbar, suami saya akhirnya dalam waktu 1 bulan divonis terakhir tidak jadi cancer, saudara ya. Jadinya hemangioma, pembuluh darah yang bengkak. Itu rasanya lega, saudara. Bahwa Tuhan itu cuma buat kita sedikit shock terapi. Dan Tuhan mau bilang, Valen, kau nggak hebat-hebat banget tahu kan gitu ya. Valen, yang biasa doain orang sakit itu memang mulutmu. Tapi kuasa itu yang bekerja, itu aku. Sebab saya pernah berpikir ketika saya berdoa buat suami saya, kenapa kok itu waktu di MRI, bengkak itu masih ada di sana, gambar hitam masih ada di sana. Kenapa terkadang saya doain beberapa orang dia sembuh, langsung hilang tumor kansernya. Ini kok masih terus ada di sana, bandel, tidak mau pergi gitu ya. Tiba Tuhan cuma bilang, kan kamu cuma alatku, yang kerjakan aku, suka-sukaku. Coba bilang, suka-sukamu Tuhan. Lagu ini selalu buat saya menangis dari dulu. Hari ini saya tetap menangis karena Tuhan selalu ngomong, suka-sukaku. Kau percaya tidak bahwa di balik semua itu, aku sedang mendatangkan kebaikan buatmu dan keluargamu. Wah, terkadang saudara daging nggak bisa terima kan? Tapi saya percaya bahwa Allah yang saya sembah sudah berdiri di depan saya, berjalan mendahului saya. Seperti api yang menghanguskan, dia hancurkan kemiskinan, dia hancurkan yang namanya segala sakit penyakit, dia hancurkan semua tipu daya setan. Kalau nggak ada Paskah, ya kan? Kalau nggak ada Paskah, Paskah itu semua kutuk dihancurkan, sakit penyakit dihancurkan. Jadi kita seringkali diperhadapkan masalah untuk kita belajar percaya dengan iman yang bisa mengubah dunia. Tapi iman itu membiarkan Tuhan yang kita sembah yang mengerjakannya. Kita cuma bilang, coba bilang, coba Melo ngomong, kita ini susah ngomong, ya toh, suka ngomong emoh, ya kan gitu sih. Susah untuk bilang ya Tuhan, ya Bapa, kalau bisa, ya selalu gitu. Seakan-akan kita lebih pintar dari Tuhan ya. Ternyata diagnosa terakhir kan bukan cancer, saudara,
Tapi ketika kami jumpa dengan ibu ini yang ada di Banyuwangi, 24 tahun, beliaunya cancer dan terus masih kemoterapi. Bahkan ketika saya datang ke sana, 2 minggu lagi dia balik lagi ke Kuala Lumpur. Rumah sakit yang beliau ini pergi dengan rumah sakit yang suami saya berobat, berdekatan gitu kan. Nah, akhirnya kita ngobrol tentang Kuala Lumpur, saudara. Dari nggak biasa pergi ke Malaysia, dalam waktu 3 bulan 7 kali pulang pergi. Sekarang kalau ditanya Malaysia, mau. Produk trauma saya lihat, saudara. Ke sana kok isinya berobat saja ya. Kan kalau bisa jalan-jalan toh, ini kita berobat. Tapi percayalah di balik semua itu Tuhan baik. Nah, ketika saya jumpa ibu ini ternyata dia belum terima Yesus. Saya nangkap sesuatu dan saya ngobrol sama dia bergurau. Percayalah, Ibu Valen kalau ngobrol nggak sekejam saya khotbah ya. Saya ngobrol sama si ibu dan saya bilang, tahu nggak kenapa lu sampai 24 tahun masih hidup? Saya bilang gitu. Tahu kenapa kamu masih hidup? Mustahil loh orang cancer udah dari payudara naik lagi ke sini, kemana. Tapi lu kelihatan sehat loh. Ya, kok bisa coba 24 tahun masih hidup, saya bilang gitu. Biasanya orang 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau kansernya terus tumbuh, mati, saya bilang. Dia nangis ya. Saya bilang, kau tahu Tuhan menunggumu sudah terlalu lama. Saudara, beranilah untuk memberitakan Injil ya. Karena memberitakan Injil itu harus, jangan selalu berpikir gimana diberkati. Percayalah, kita orang-orang yang sudah diberkati ya. Nah, ketika suami saya sakit ini jadi alat untuk ke sana ya. Kita ngobrol lah tentang penyakit. Ketika saya sakit 7 tahun, saya sembuh, rahim saya sobek, kantong kemih saya bocor. Saya bisa jadi kesaksian buat dianya. Saya lahir dari keluarga ateis. Papa saya ateis, mama saya Konghucu. Ya, di usia 19 saya terima Yesus. Hari ini saya enggak tahu dulu pendekar, hari ini jadi pendeta ya. Jangan pendeta mentalitas pendekar ya. Kalau dulu pendekar, sekarang harus jadi anak Tuhan. Lah hari-hari ini pendeta punya mentalitas pendekar. Sukanya bertengkar. Di sini tidak ada. Katakan amin ya. Karena jemaat boleh dong bertengkar, bukan nggak ada ayatnya. Yang nggak boleh pendeta, kata siapa? Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Nah, saudara dan saya hamba Tuhan, ya toh. Kalau tidak menghambakan diri kepada Tuhan, ya otomatis menghambakan diri sama setan yang suka bertengkar, yang suka iri hati, yang suka ngomongin orang, yang suka memfitnah, yang suka cari duit kalau pelayanan. Maafkan saya, jangan tersinggung. Ini tidak pernah diajarkan Tuhan. Hamba Tuhan nggak ada model kayak begini. Hamba Tuhan itu tambah dipakai harus rendah hati ya, tambah dewasa tidak punya banyak keinginan. Hamba Tuhan semakin diberkati, ngerti jadi berkat. Itu semua ada di Alkitab loh. Kenapa tidak mengerti? Karena tidak suka firman. Ketika seseorang tidak suka firman, berarti dia tidak cinta Tuhan. Coba saudara katakan, aku cinta Tuhan. Ya, ayo deklarasi. Kalau aku cinta Tuhan, artinya aku cinta firman. Setuju, katakan amin. Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kita baca di sini Yosafat sedang dikejar oleh 3 suku ya. Mau berperang melawan dia, sementara dia komunitasnya sedikit, pasukannya sedikit. Seringkali kita katanya minoritas, jangan begitulah ya. Jangan sering bilang orang Kristen minoritas. Yang menyertai kita bala tentara surgawi. Itu berlaksa-laksa, nggak kelihatan kasat mata. Tapi percaya ketika Elisa berkata kepada bujangnya, toh yang menyertai kita loh banyak. Dia bilang, aduh bos, itu yang mau nyerang kita banyak, kita cuma berdua. Tapi Elisa katakan, yang menyertai kita banyak, yang melilingin kita banyak. Ya bujangnya kan tidak percaya, karena dia tidak bisa melihat secara rohnya. Dan dia bilang, mana. Elisa mendoakan matanya terbuka dan dia membuka mata rohaninya. Dia lihat bala tentara surgawi dengan kereta kuda, dengan pedangnya, itu ada di awan-awan menjaga mereka. Percaya nggak sih saudara, hari ini kita ini dijaga bala tentara surgawi malaikat. Tidak satu ujung rambut kita boleh dijaga oleh setan kalau Tuhan tidak izinkan. Bahkan satu helai rambut kita jatuh, Tuhan tahu saudara.
Jadi jangan coba-coba setan pegang satu ujung rambut kita. Kita ini milik kepunyaan Tuhan. Jadi kalau cuma ndak punya duit, titik, sabar, sembayang, cari Tuhan, percaya sama Tuhan. Nanti lihat pemulihan kan pasti datang. Kalaupun hari ini banyak masalah, pasti hari ini juga pertolongan datang. Amin, saudara. Saya sudah ngalamin Tuhan ya. Saya bukan ngalamin sebagai orang Kristen. Saya ngalamin Tuhan saya yang hebat. Saya alamin Yesus saya yang luar biasa. Saya alamin Bapa saya yang hebat ya. Bapa yang tidak pernah tinggalkan ketika semua orang salah paham dengan kita. Bapa kita tetap mengasihi kita. Oke? Nah, ketika Yosafat seperti ini dia ketakutan. Kita mencatat apa? Saudara boleh nanti baca saya PR 2 Tawarik 20 ayat 1 dan seterusnya. Saya loncat ini saudara ya. Nah, di situ dikatakan si Yosafat datang kepada Tuhan dan berdoa. Saudara mau bicara tentang Tuhan berperang gantikan kita pun, kita tidak bisa santai dan tidur-tidur saja. Hati-hati dengan pengajaran hipergrace ya. Hati-hati dengan pengajaran hipergrace bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya. Dan Allah memberkati anak-anak pada waktu tidur. Makanya anak Tuhan itu pemalas semua. Makanya anak Tuhan tidak mau bangun pagi-pagi berdoa. Tidak mau baca Alkitab. Ketika ada kerjaan, dia butuh kerjaan, dia cari kerjaan. Dia pilih-pilih kerjaan. Siapa lo kan gitu ya. Lu kan butuh kerja sih. Kenapa harus pilih-pilih kerja? Kalau Tuhan izinkan ada kerjaan di depan mata, kerjakan. Tapi Bu, gajinya kecil. Lo Tuhan menguji imanmu. Apakah kau percaya pintu ini dibuka untuk membentuk karaktermu di sana? Kemudian ketika gajimu tidak cukup untuk 1 bulan, percayakah kalau burung di udara dikasih makan, bunga di ladang dikasih baju, hidupmu dan saya juga dicukupkan. Setuju, katakan amin. Abot ya, berat ya. Ini kayaknya untuk orang dewasa. Anak-anak gak bisa nelen ini ya. Abot gitu ya. Kalau bisa mah gitu ya, 10 juta lah 1 bulan, biar lebih dari cukup. Pertanyaannya, 1 juta habis 1 hari, dikasih 3 juta habis 1 hari, dikasih 5 juta habis 1 minggu, dikasih 10 juta habis 2 minggu. No, 2 minggunya itu ngapain aja Pak? Kita kadang-kadang dibentuk menjadi pengelola, sehingga kita tahu bahwa Tuhan mau percayakan banyak buat kita. Sementara kalau kita berkata Tuhan berperang gantikan kita, sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Katakan sudah selesai. Ayo dengan iman katakan sudah selesai. Ya, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi sakit penyakit. Udah kita ngomong aja dengan iman, nggak bayar kok, ya kan? Tidak ada lagi perselisihan, tidak ada percekcokan, tidak ada yang namanya keributan dalam rumah tangga, tidak ada yang namanya pemberontakan anak-anakku. Semuanya sudah selesai. Setuju, katakan amin. Ya. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-14. Setelah dia berdoa, Tuhan bicara. Kalau kau tidak berdoa, gimana bisa dengar Tuhan bicara? Coba. Kalau kau tidak nyapa Tuhan, Tuhan mau ngomong pun nggak punya telinga. Ya, Tuhan bicara lewat siapa? Ini zaman perjanjian lama. Wajar kalau Tuhan pakai nabi, ya. Wajar kalau Tuhan pakai raja-raja. Wajar kalau Tuhan pakai yang namanya rasul. Tapi ini zaman perjanjian baru, zaman kasih karunia. Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Tidak tercatat Roh Kudus ada di dalam pendeta. Halo? Ya, nggak ada tercatat Roh Kudus hanya ada di dalam pendeta, mereka yang ada di atas mimbar. Roh Kudus ada di dalam saudara. Kecuali saudara masih suka dalam dosa, Roh Kudus tidak suka di tempat yang kotor. Roh Tuhan tidak suka dosa. Tapi Tuhan cinta saudara dan saya. Sekalipun hari ini masih berdosa, dia cinta saudara dan saya. Tapi persoalannya, kalau ada dosa, Roh Kudus tidak bisa tinggal di sana dan bermanifestasi. Ya toh? Nah, kembali kepada firman, sehingga kita membiarkan Tuhan yang bekerja. Katakan amin. Saudara kalau tidak dewasa, saudara akan terus dibawa Tuhan di dalam ujian. Belajar untuk jadi dewasa. Serius. Ya, belajar untuk jadi dewasa. Baru 3 tahun bertobat, oke. Dari tadi nggak ngomong duit loh Pak Edi. Pak Edi nggak ngomong duit loh. Padahal dia butuh duit banyak loh, saudara ya. Dia nggak ngomong duit, dia ngomong Tuhan, dia ngomong Tuhan, dia ngomong Tuhan. Saudara tahu ini yang namanya cinta mula-mula. Orang yang jatuh cinta sama Tuhan, di mulutnya nggak ada bicara apa yang ku mau, duit, ya indah sebagainya. Dia selalu bicara tentang Tuhan, dia bicara tentang Tuhan. Dan yang lebih lagi saudara coba dengar yang terakhir katanya apa? Kepengen semua orang dengar firman ya toh? Kepengen semua orang percaya Yesus. Ayo dong beri tepuk tangan dong ya.
Tuhan munculkan orang-orang yang jatuh cinta sama Tuhan. Nah, jangan sampai kita yang sudah 50 tahun jadi Kristen. Kan wajahnya kan ada yang sudah 1000 tahun sih. Ya, memfosil kayak Song Guyu. Ya. Nah, jangan sampai kita sudah sekian lama ikut Tuhan gitu. Kita sudah kehilangan kasih mula-mula. Sehingga yang kita kejar gudang uangnya Tuhan ya. Yang kita kejar itu cuman apa yang menjadi kebutuhan daging kita. Yuk kita jatuh cinta dengan Tuhan. Saya loh nggak pernah ragu kalau orang jatuh cinta sama Tuhan, hidupnya nggak mengalami kedahsyatan, saya nggak percaya. Ya, sampai hari ini saya terus jatuh cinta sama Tuhan. Saya tidak mau meninggalkan satu area yaitu kamar doa. Bukan Tuhan berperang gantikan kita. Saya tahu, justru karena saya tahu Tuhan berperang gantikan saya masuk kamar doa untuk membawa ukupan persembahan, ucapan syukur. Ada rasa cinta saya di sana, ada rasa ucapan syukur, terima kasih saya bawa di hadapan Tuhan, hancur hati dengan air mata, hanya berkata, Bapak kau baik, kau luar biasa, kau dahsyat, kau bisa menyembah di situ 1 jam, hanya sekedar ngomong begitu tak? Dan kau bisa menangis karena kau diingatkan. Gila loh, dulu gua sampah gitu kan ya. Sekarang jadi ciptaan yang baru. Dulunya pemarah, sekarang kau ditampar kanan bisa kasih kiri ya. Hebat loh ya. Kalau sekarang bisa tampar kanan kasih kiri. Sekali-kali gue mau coba saudara pasang pipi saya tampar gitu. Susah loh ya. Tapi kalau saudara bisa, saudara sudah lebih daripada pemenang. Setuju, katakan amin ya. Bukan lomba-lomba, banyak duit, naik mobil apa, bawa tas yang bagus, tampil di mimbar gereja, nggak usah ya. Jangan jadi orang yang penuh dengan kebohongan dan kamuflase. Kita tampil apa adanya diri kita, toh pada akhirnya semua orang nanti akan ketemu Tuhan. Hari-hari ini banyak yang pulang dengan mendadak-mendadak ya toh, ya. Semua orang akan ketemu dengan Tuhan. Yang kita kejar di dunia ini nggak ada satupun yang kita bawa. Yang ada di dunia ini semuanya akan ditinggal. Tetapi iman, harap, dan kasih itu senantiasa bersama dengan kita. Ketika kita jumpa dengan Dia yang kasih, Dia hanya ingin melihat apakah ada nama Yesus di dalam hatimu. Setuju, katakan amin. Ayat 14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya, 2 Tawarik 20 ayat 14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan. Perhatikan, dihinggapi roh Tuhan. R-nya huruf besar, roh Tuhan. Di tengah-tengah jemaah. Ya, ini ada seorang yang dihinggapi roh Tuhan. Baru dia bisa bernubuat. Ya toh. Nah, kita semua ini kan penuh dengan roh Tuhan. Kenapa selalu ngantri minta nubuatan? Nubuat toh dirimu sendiri tiap kali bangun pagi berdoa. Diberkati aku berlimpah-limpah. Diperluas seluruh daerah kekuasaanku. Malapetaka tidak akan menghampiri hidupku. Tidak menghampiri keluargaku. Dalam nama Yesus aku akan jadi kepala bukan ekor, terus naik tidak akan pernah turun. Kok susah sih? Ya toh. Baca Alkitab, aku adalah ahli waris kerajaan surga. Segala yang baik akan datang kepadaku. Baca Mazmur 23. Bernubuat untuk dirimu sendiri. Supaya tidak malu-maluin Tuhan gitu saudara. Ya, kok nggak dewasa-dewasa padahal maha hadir. Ada loh jemaat itu maha hadir. Dari Senin sampai Minggu. Oh no, orang itu terus heran saya gitu ya. Sampai saya nanya, gak kerja tak gitu kan. Kok persekutuan terus gitu. Kapan kerjanya? Carilah dahulu kerajaan sorga Bu Valet. Nanti segala sesuatu tambahkan bagimu. Tak bilangnya macam males saya. Lu gak akan diberkati kalau hanya alasannya itu. Kau berdoa tapi juga bekerja. Iman tanpa perbuatan apa saudara? Mati, ya kan? Jangan tahu Tuhan bekerja, Tuhan sudah lakukan, aku tidur saja. Kan firman berkata, Tuhan memberkati anak-anaknya pada waktu tidur. Nah, ini dablek namanya ya. Orang dablek itu enggak punya kuping. Diajarin bolak-balik ya begitu terus ya. Nah, saudara tahu, kita kan anak raja bukan keledai sih. Keledai itu jalan di tempat yang sama. Dia akan terperosok terus di situ. Ayo bilang sama teman-temanmu di Zoom, saya bukan keledai. Bilang ya. Nah, ayo ngomong, saya bukan keledai. Ya, gitu ya. Anggap kita sedang berjumpa. Toh? Nah, saudara, roh Tuhan ada pada Yahasiel, saudara.
dia mulai bernubuat. Dia bilang begini, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Ya toh, disampaikan kepada Yosafat. Senang enggak saudara? Dari rasa takut, wah tiba-tiba Tuhan berperang gantikanku. Saudara sudah tahu ayatnya toh? Kalau mulai takut, doa pakai ayat ini, saudara. Setuju, katakan amin. Ya, pakai ayat ini. Aku tahu Tuhan sudah berperang gantikan aku. Tidak ada satupun musuh yang bisa mengalahkan aku. Ketika aku bekerja, ketika aku melakukan segala sesuatu, tidak ada yang gagal. Gampang. Ya toh. Ini sama loh dengan doa-doa pendeta buat saudara. Ya toh. Sekarang kalau saudara tanya gini, Bu Valen, gimana tuh keadaan suamimu sekarang? Kami sudah sepakat tidak balik lagi ke dokter ya. Bulan Februari terakhir sudah capek ya. Bolak-balik tidak memberikan kesempatan Tuhan bekerja. Kami akan menjawab sekarang, saudara tanya, suamiku sudah sembuh sempurna, livernya sudah liver yang baru, tidak ada sakit penyakit, oleh bilur darah Yesus dia sudah jadi sembuh ya. Nah terus ada yang tanya gini, emang dokter sudah ngomong? Nggak penting dokter ngomong. Yang penting dokter di atas segala dokter sudah memutuskan, aku sudah menyembuhkan. Saudara mau percaya mana? Kadang-kadang iman kita ditantang untuk mempercayai bahwa Tuhan sudah menyelesaikan. Tuhan sudah berperang gantikan kita. Nah yang kita lakukan apa? Ini, belajar dari Yosafat. Ayat 16, yuk kita lihat apa yang dia lakukan. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini disuruh nyerang. Ya, perhatikan, Tuhan itu kadang lucu ya. Tuhan tetap suruh kita berjaga-jaga. Padahal nanti saudara kan tahu endingnya. Semua musuhnya kan mati. Nggak ada satupun yang berperang melawan dia. 3 suku bangsa ini berperang sendiri. Ya, berperang sendiri. Nah, sementara mereka cuma nonton. Tapi Tuhan berkata, haruslah kamu turun menyerang mereka. Artinya kata Tuhan, sekalipun aku sudah memberi janji, aku menyelesaikan, aku menyembuhkan, aku sudah berperang gantikan engkau. Kau tidak boleh diem toh, ya toh. Kau juga harus tiap hari berjaga-jaga dalam doa, berjaga-jaga dalam pengharapan. Jangan hidup melihat masalah dan persoalan dan keadaan. Fokuskan mata rohmu kepada Tuhan, supaya kau bisa memenangkan pertandingan hidupmu. Itu ada di Ibrani 12 ayat 2 dan seterusnya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tadi suruh menyerang, sekarang tidak boleh bertempur. Nah, kadang kan Tuhan lucu gitu ya. Tadi suruh menyerang, sekarang tidak usah bertempur. Nah, yuk lihat ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Artinya Tuhan berkata, berjaga-jaga tapi jangan kemana-mana. Halo, jangan kuamia, jangan ke dukun, jangan tanya-tanya, kebanyakan tanya. 5 pendeta ditanya, 5 pendapat. Halo ibu-ibu, bapak-bapak. 5 pendeta kau minta doa tumpang tangan. 5 doanya biasanya tidak sama. Kau mau percaya yang mana? Duh, 5 kok aku gak seneng kabeh sih, doa nelek. Kok aku suruh bertobat sih? Kok suruh nunggu 3 tahun? Wah, aku butuh pertolongannya sekarang, kok tunggu 3 tahun? Cari pendeta lain lagi. Sebenarnya tujuannya apa? Supaya doanya pas seperti yang saudara mau, toh? Halo? Ayo bangun. Kenapa kok cari pendeta? Karena doa pendeta si A tidak cocok. Pendeta B kurang cocok. Pendeta 3 kurang cocok. Yang keempat cocok. Jangan khawatir anakku. Besok Tuhan akan kirim uang kepadamu. Ceklek. Besok nggak datang duitnya. Pendeta palsu. Cari lagi pendeta. Nah kapan gede nih orang Kristen? Ayo jujur minta ampun sama Tuhan. Kalau kau tipe anak Tuhan yang kayak gitu modelnya ya. Sementara kadang Tuhan bicara dengan satu hamba Tuhan cukup
Saudara mulai koreksi diri, ikutin Tuhan maunya apa yang Tuhan sampaikan. Aduh lama amat 5 tahun, kalau kau percaya 5 tahun itu adalah tahun yang terbaik. Ya, saya pernah doakan seorang anak muda, saya nggak pernah tahu kalau saya pernah doakan dia, ya, dia baru menikah, kondisinya susah, saya ngomong 5 tahun ke depan, kau akan berjaya, kau akan lihat hidupmu cemerlang, kau akan bercahaya bagi Tuhan. Segala sesuatu yang kau lakukan, kerjakan, Tuhan buat sangat-sangat berhasil. Ketika saya doa, 5 tahun itu lama loh, saudara. Untuk yang butuh duit, saudara. 5 tahun itu lama, saudara. Tapi anak muda ini dari masa remajanya itu cinta Tuhan. Sekarang keluarga mereka seperti saudara dengan saya. Mereka sayang saya. Pokok ulang tahun saya mesti dikirimin kado. Nggak usah melok-melok, saudara ya. Cukup 1 orang kirim kado. Kebanyakan kado juga nggak kepake ya. Nah, saudara, ya 1 anak ini 5 tahun ke depan kita ketemu lagi. Kita ketemu itu di perusahaan yang dia kerja. Disitulah dia bersaksi. Pertama manggil saya ibu, sekarang udah manggil saya Cece ya. Ibu, dia bilang, masih ingat saya? Oh ya, udah ingat saya gitu ya. Dia bilang 5 tahun yang lalu, ibu pernah doakan saya. Saya bilang doa apa? 5 tahun ke depan kau akan lihat semua pintu dibuka Tuhan nih. Ternyata persis 5 tahun. Keuangan kita dipulihkan luar biasa. Loh, 5 tahun tuh lama. Tapi anak muda ini percaya. Dan dia tidak minta saya doain loh. Saya yang datang ke dia untuk doa loh saudara ya. Dan benar-benar terjadi sampai hari ini. Keluarga ini diberkati dengan luar biasa. Tapi dia mengerti bagaimana dia harus pakai keuangan yang Tuhan kasih. Amin, saudara. Satu saat Ibu Valen doain ibunya dia. Saya nggak tahu kalau itu mamanya dia. Mamanya dia di sebuah gereja. Nah, saya doa tiba-tiba cuma bilang 3 tahun dari hari ini Tuhan akan beri kamu rumah. Ya, sementara waktu saya mendoakan beliaunya, saya tidak punya rumah. Hello, pendeta tidak punya rumah. Doain jemaat punya rumah, saudara. Sementara saya bergumul pengen beli rumah, nggak punya duit. Doain jemaat punya rumah karena Tuhan yang ngomong. 3 tahun ke depan, beneran dia punya rumah. Saya diundang untuk pemberkatan, ya. Ucapan syukur. Di situ dia kesaksian. Tahu apa yang saya pikirkan? Gila dah Tuhan. Yang saya doain udah punya rumah, gue belum punya rumah. Nah, saudara, pendeta pun harus ngikutin cara Tuhan. Nggak ada pendeta itu sakti. Halo, jangan kultuskan pendeta. Jangan buat pendeta jadi Tuhan di hatimu. Tetap pendeta ini ngikutin jalannya Tuhan dan percaya pada Yesus, ya kan? Nah, tiba saya waktu ngomong gitu, dia nubuatkan ke saya, ibu itu, dia pendoa. Mamanya dia ini juga suka berdoa. Dan dia doa-doa begini, tenang ya Cevalen, dia bilang begitu. Nanti Cevalen sebentar lagi akan bisa beli rumah. Lebih bagus dari rumah saya, loh, ngono. Dan ternyata 2 tahun ke depan saya beli rumah, saudara. Mereka sudah datang kemari dan mereka bilang, "Tuh, bener kan? Lebih gede dari rumahku, lebih besar dari rumahku, lebih bagus." Saya bilang karena Cece berdoa buat saya. Nah, saudara, saling mendoakan. Toh, ketika saya bilang luar biasa Tuhan sayang kalian, Tuhan memberkati kalian, sementara yang mendoakan sampai hari ini masih bergumul, tapi saya percaya saya pasti bisa beli. Pulang itu saya dipeluk loh sama maminya dan dia ngomong, bentar lagi Bu Valen, nanti pasti bisa beli dan itu pasti lebih bagus dari rumah saya. Nah saudara, apa yang diucapkan orang benar itu punya kuasa. Nah ini yang Tuhan inginkan. Yosafat melakukannya, saudara. Katakan amin. Ya, mereka tetap disuruh menyerang, tapi nanti kamu akan nonton. Nonton akhirnya melihat bagaimana caranya Tuhan bekerja. Karena ketika kita mikir, nggak ada satupun hal-hal supranatural yang ada di otak kita ini bisa muncul ya. Tapi kalau butuh hal-hal supranatural yang namanya mujizat, itu perlu membiarkan Tuhan yang bekerja. Kita nonton ya, kita menyaksikan, kita menikmati. Yang sangat terakhir, ayat yang ke-18. Nah, perhatikan ya. Di 17 saya belum selesai. Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Nah, yuk coba bilang, jangan takut. Itu yang pertama. Katakan jangan takut. Katakan, hai jiwaku, jangan takut.
Ini yang lagi takut nih, besok gimana? Nggak usah takut. Coba bilang, hai jiwaku jangan takut. Yang kedua, Tuhan mau bilang, jangan terkejut. Terkejut kenapa? Berkat yang Tuhan siapkan akan buat kita kejut-kejut. Pertolongan yang Tuhan kerjakan akan buat kita kejut-kejut. Nanti saudara tidak akan terkejut lagi. Udah biasa. Bu Valen, tiba-tiba ada orang tanya, nomor rekeningnya berapa Bu Valen gitu ya. Saya bilang mau buat apa? Mau transfer per puluhan. Saya bilang enggak usah. Per puluhan itu kau kirim ke gereja. Ya, jangan kirim ke saya. Dia bilang kali ini Tuhan yang suruh. Saya bilang kalau Tuhan suruh saya kasih kamu. Tapi kalau Tuhan enggak suruh jangan kirim ke saya. Tiba-tiba saudara dia transfer 200 juta saudara. Itu per puluhan saudara. Berapa saudara? 200 juta. Itu di saat-saat saya pengen beli rumah. Uang gak pernah banyak saudara ya. Tapi Tuhan suruh menabur, saya kerjakan. Tiba-tiba ketika Tuhan bilang, sudah waktunya. Lalu Tuhan buka tingkap langit, dikirim saudara. Dalam waktu singkat, setahun dulu saya ngumpulin 50 juta aja nggak kekumpul-kumpul. Sudah pelit untuk diri sendiri. Nggak kekumpul-kumpul. Tapi sejak Tuhan perintahkan untuk saya buat ulang tahun mami saya, saudara pernah dengar ya. Kemudian saya buat ulang tahun buat mama saya sampai tabungannya bersih. Disitulah tingkap langit terbuka. Sudah bertahun-tahun ketika kekurangan pun Tuhan bilang menabur. Berarti menyerang ini, tahu nggak saudara? Saudara sedang keluarkan peluru ini ya. Menabur. Nanti lihat orang susah, Tuhan bilang menabur. Nanti lihat gereja butuh pembangunan, menabur. Dalam hati saya, loh rumahku aja belum jadi, enggak apa-apa rumah Tuhan dulu ya. Terus disuruh ulang tahunin mama saya. Aduh Tuhan, rumahku ini kapan belinya? Tuhan enggak jawab. Tapi bertahun-tahun ketika saya menyerang dengan firman yang dilakukan, itu menyerang loh saudara. Akhirnya di titik terakhir Tuhan bilang, Dimo, kamu akan menikmatinya, jangan kaget-kaget. Dalam 1 tahun saudara bisa ngumpulin 700 juta, itu loh pendeta, itu loh penginjil, saudara enggak punya gereja ya tak? Nah sampai tahun depannya bisa terkumpul. Akhirnya seperti yang Tuhan bilang, saya bisa beli rumah 3M, saudara ya. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Saya nggak pernah mikir, ini firman. Ketika Bu Valen bagi, saya udah ngalamin. Kalau nggak ngalamin firman, saya nggak mau ngajar, saudara ya. Karena saya tahu firman itu saya harus ngerti, baru saya bisa ajarkan. Jadi malam hari ini yang terima berkat, katakan amin. Oke, ini yang sangat terakhir, selesai ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Yang dilakukan Yosafat, itu yang kita lakukan. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Dia berlutut sujud menyembah. Gak koyok kita orang Kristen ya. Halo. Mentang-mentang Zoom kau dengar firman sambil tidur-tiduran. Opo? Sambil makan singkong, minum kopi. Kau pikir nonton lodro apa? Hormati firman ya, nggak hormati Bu Valen nggak apa-apa. Hormati firman, posisi duduk minimal. Iki kok iso turu-turunan gitu, itu saya nggak habis pikir. Pernah Zoom saya buka seret. No, bapak-bapak ikut Zoom sambil mangan ngene, saudara. Ini aturannya dari mana, saudara? Pernahkah lihat agama yang lain beribadah seperti orang Kristen? Itu pun untung Tuhan kita kasih. Ya toh, kalau Tuhannya jahat hari itu disambar petir saudara ya. Untung Tuhan kasih. Wes diarno anak-anak ya kan gitu. Ya sedih tapi kan. Di Alkitab itu loh sujud menyembah. Memberikan persembahan lewat pujian dan penyembahan. Tadi pasti ada yang keluar. Wopo, worship kok koyok gini. WL kok ndak ada. Lah apa sih kok milih-milih cara ibadah. Tinggal nyanyi untuk Tuhan kok bengong. Iya apa iya? Halo. Ya, bertobat yang tadi itu. Elah lagu tak tiduran saya nanti nek pendetanya khotbah baru saya bangun. Oh tak ajar nek ketemu ya. Saudara ndak menghormati Tuhan itu namanya.
Gimana mau dapat yang istimewa? Sementara yang lain sungguh-sungguh kau main-main tok sama Tuhan ya. Nah, ini dia. Ayat yang ke-20. Ketika mereka sudah nyanyi, mereka nyembah, ucap syukur bahwa mereka percaya mereka sudah menang. Ya kadang doa perlu begitu ya, tidak perlu minta-minta. Tapi kita nyembah Tuhan, percaya bahwa aku sudah lebih daripada pemenang. Ngomong itu kadang bisa nangis tuh di dalam hadirat Tuhan. Ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Perhatikan, ini pemimpin. Halo bapak-bapak yang ada dalam rumah tangga. Jangan kau yang loyo, kau suruh istrimu berdoa, kau berdosa. Halo. Ya. Kau juga harus berdoa, bapak-bapak. Kau imam di dalam keluarga. Ya, mereka saja saudara kita, pria mesti di depan kalau sembahyang. Ini bapak-bapak istrinya sembahyang, bapaknya turu. Oh, ndablek ya. Imam itu dipersiapkan untuk terima berkat. Jangan istri terus suruh maju berperang. Suami juga sudah harus mulai berperang supaya hidupmu itu dipulihkan. Dikatakan di sini dia bilang, ini Yosafat, dia berdiri, dia kumpulin semua, dia punya pasukan. Dia bilang apa? Dengar hai Yehuda penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan. Dia ngomong, padahal awalnya dia takut. Ya, ketika dia nyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, dia dapat nubuatan. Imannya bangkit. Itu loh, kenapa kau enggak suka menyembah sih? 1 jam 1 hari itu loh, enggak terlalu sulit. Kau nonton Netflix lo bisa 6 jam. Kok ya enggak bosen, heran saya. Main game bisa 2-3 jam, berdoa 1 jam kok meleh, saudara. Padahal 1 jam itu akan mengubah hidupmu hari itu. Setuju, katakan amin. Kadang 15 menit aja asal kau jumpa dengan Tuhan. Sepanjang hari itu perjumpaan dengan Tuhan tuh mengubah hidup kita. Saya kadang-kadang rada gregetan kalau khotbah yang satu ini, saudara ya. Kok susah sih ngajak anak-anak Tuhan untuk menyembah, berdoa, punya waktu intim sama Tuhan. Percaya, firman itu tidak pernah salah. Saya bisa salah, tapi Alkitab tidak pernah salah ya. Dia bilang, percayalah kepada Tuhan. Yang tadi takut, bangkit imannya dengan kekuatan singa Yehuda ini. Dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setuju, katakan amin. Ya, percaya kepada firman, kau pasti berhasil. Selanjutnya kita lihat, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi. Ini loh, nggak berperang pakai senjata, menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, ayat 22, dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah. Ketika kau menyanyi, ketika kau nyembah, coba lihat, disitulah Tuhan berperang gantikanmu. Halo, katakan amin. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir, 3 suku bangsa ya, yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Bayangin saudara, 3 suku dibuat Tuhan berperang sendiri. Pada saat apa? Pada saat Yosafat dan seluruh pasukannya menaikkan puji-pujian nyanyian buat Tuhan. Jangan remehkan penyembahan saudara. Jangan remehkan kamar doamu. Kamar doa itu tempat yang paling amazing. Ya, saya suka berlama-lama di kamar doa. Sehingga satu saat ada satu teman saya bilang begini. Ketika dia lihat anak saya selesai menikah, kan dia ngikutin dari saya naik sepeda motor, ya kontrakan dan sebagainya, sampai pemulihan terjadi. Setiap kali saya khotbah, dia hadir, kan dia worship leader, dan dia selalu dengar kesaksian-kesaksian hidup keluarga kami. Tuhan itu dahsyat, Tuhan mengerjakan hal yang di luar pikiran manusia. Satu saat tanpa saya sadari, padahal kami juga jarang ngobrol gitu ya, tiba-tiba dia ngomong di sebuah persoalan doa. Pada saat itu dia WL saya mau khotbah. Dan waktu dia mau serahkan ke saya mic-nya dia bilang begini,
Kalau kalian mau lihat gudang mujizat, dia bilang, ini orangnya, dia tunjuk saya. Waktu dia tunjuk saya agak Scooby-Doo, kenapa? Khawatir mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati ya. Pujian itu bisa menjatuhkan kita, ya tahu? Tiba-tiba saya bilang, Tuhan, kemuliaan bagimu dalam hati saya begitu. Tiba-tiba Tuhan bilang, bereskan ke jemaat. Kalau semua orang mau jadi gudang mujizat, mereka juga harus mau jadi gudang masalah. Saudara ya, gudang masalah. Nah, kalau mereka tanya, Bu, ya apa? Dari masalah bisa jadi mujizat. Saya enggak punya kunci yang lain. Saya ini suka menenggelamkan diri di hadirat Tuhan menyembah. Kadang 1,5 jam, 2 jam, saya main gitar saya nyembah bahasa roh, saya mulai nubuatkan untuk keluarga saya nubuatkan diri sendiri. Kadang ketika saya bilang Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, saya bisa nangis lebih lama, seperti Tuhan itu benar-benar ada bersama saya, dia peluk saya, dia terus berikan kuasanya, rohnya, kadang tangannya ditaruh di kepala saya. Satu kali saya bisa lihat tangan yang berlubang paku, dan dia selalu kan berkata, aku menyertaimu, tetaplah seperti ini Valen, kau tidak akan kekurangan satu apapun. Seperti ini saja Valen, kau tidak akan pernah kalah. Seperti ini saja Valen. Tuhan hanya kepengen saya nyembah loh saudara. Tuhan tidak pernah bilang gini, ayo kamu khotbah, ayo kamu khotbah. Khotbah itu bonus saudara ya. Saya dipakai untuk khotbah, ini bonus. Tapi yang bisa senangkan hati Tuhan, ketika ada di kamar doa, menyembah dia bukan untuk minta-minta, bisa merasakan dia hadir, mengerti, mengenal siapa pribadinya. Kau bisa menangis karena kau tahu sampai hari ini Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan ubah. Dulu pemarah, sekarang aku kok lebih sabar ya. Kemarin disakitin orang, ku ampuni tapi masih bekas rasa sakitnya Tuhan. Oh kalau dulu tak cakar-cakar mukanya Tuhan, kan gitu ya. Nah Tuhan hadir di situ, Tuhan sembuhkan luka hati kita. Oh itu amazing loh saudara. Itu amazing sebagai orang Kristen. Jangan selalu lihat yang fisik, duit lah, rumah lah, apa. Itu akan datang menghampirimu dan saya. Ada waktu kairos Tuhan yang tepat, dia akan berikan apa yang menjadi hak saudara dan saya. Tapi percayalah bahwa peperangan ini sudah kita menangkan. Kala Allah sudah berperang gantikan kita. 2000 tahun yang lalu bahkan alam maut yang namanya api neraka sudah dia kalahkan, dia rebut saudara dan saya untuk kita punya sorga yang kekal. Masa di dunia Tuhan tidak berikan yang namanya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara harus percaya ini, ubah mindsetmu ya. Iman harus bekerja dengan pengertian. Iman harus bekerja dengan hikmat. Dan iman harus ada yang namanya doing, melakukan sesuatu. Kalau iman tok tidak cukup, harus pintar mengerti, mengenal siapa Allah yang kita sembah, supaya tidak dibohongi setan. Ya, malam hari ini yang sakit berkata, aku sudah sembuh. Ya, yang hari ini kurang duit, ojo ngomong miskin. Yang kurang duit, jangan ngomong miskin ya. Katakan, aku kaya diberkati Tuhan. Nah, yang lihat anak-anaknya sekolah kok dapat do re mi fa sol gitu ya. Kok nilai kok do re mi fa sol. Anak-anak yang masih sekolah, kok rasanya aku ndak pinter-pinter toh Tante Valen. Nilaiku kok 1 2 3 4 5. Kok ndak pernah lasido gitu ya. Kok yo angel gitu. Mulai tumpang tangan di atas kepalamu, itu saya lakukan waktu kuliah ya. Tumpang tangan di atas kepalamu, katakan, roh Tuhan ada padaku, hikmat dari Tuhan diberikan kepadaku 10 kali di atas rata-rata, seperti hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo dan hikmat yang diberikan kepada Daniel. Oh no saudara, ada loh semua di Alkitab. Makanya baca Alkitab dan pakai itu semua tumpang di atas kepalamu. Katakan amin ya. Jadi hari ini yang cekcok sama suami, tiap kali cekcok bilang begini, aku ini singa dari Yehuda. Kalau suamiku mulai mengaum, aku akan diam saja. Karena wanita yang ilahi itu adalah wanita yang takut akan Tuhan, hormat kepada suaminya. Tiap kali kau berdoa mungkin dengan air mata, tapi kau keluar kau lihat suamimu pasti beda ya. Nah ketika kau bisa beda, lihat nanti suami akan diubahkan Tuhan. Katakan amin. Ya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Malam hari ini yang sudah terima berkat, kasih jempol. Ya, saudara boleh berbuat buat diri sendiri. Nah, malam ini saya mau mendoakan. Sebelum saya serahkan ke Ibu Maria, supaya tidak terlalu panjang nanti. Tadi pagi saya mikir, ini gimana cara doanya. Ini yang hadir 40 lebih loh, saudara ya. Kalau satu-satu doa, no saudara, garing mulutku iki, saudara ya. Nah, jadi yang sedang sakit, nah yuk, yang sedang sakit, coba lambaikan tangan, kita doa secara keseluruhan. Dengan iman, kau percaya nggak sih, di tempat saudara berdiri,
Di tempat saudara ada, Tuhan ada di sana. Ya, Tuhan sedang menjamah engkau di tempat engkau sedang merasakan sakit. Bantu saya seperti dikatakan Markus 16 ayat 17-19 ya. Tumpang tangan. Ayo sekarang tumpangkan tangan di mana tempat saudara sakit. Entah kepala, entah lagi sakit di dada ya, sakit di mana dipegang ya, dipegang. Sekarang sama-sama yang sakit khususnya konsentrasi. Saya berharap bulan depan ada kesaksian, sekalipun di jarak jauh begini, saudara mengalami kesembuhan ilahi. Setuju, katakan amin. Karena yang menyembuhkanmu bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Amin, amin ya. Ayo sekarang yang sakit, pegang tempat yang sakit, saya mau berdoa. Bapak terima kasih, aku mengucap syukur, kuserahkan Ibu Marina Kamadia, kuserahkan Maria, Martianawati, Tanpo Bing Tuhan, dan teman-teman yang lain juga yang sedang mengalami sakit secara tubuh, sakit secara fisik. Aku yakin dan percaya oleh bilur darah Yesus, Engkau berkata orang percaya sudah menjadi sembuh, dan hari ini aku mau deklarasikan bahwa setiap tempat yang sakit sudah dijamah oleh Tuhan, baik itu di jantung, baik itu di tulang belakang, baik itu di lambung, baik itu kanker payudara, baik itu di tulang belakang, baik itu di kepala, baik itu di jari-jari, baik itu di tangan yang kaku, baik segala sakit penyakit yang kata dokter kanker tumor, ataupun yang dokter katakan itu adalah jantung, paru-paru, liver, empedu, tulang-tulang sendi, semuanya dijamah oleh darah Yesus. Tidak ada satupun sakit penyakit yang boleh bertahan di dalam tubuhmu. Dan saat ini bersama-sama kita perintahkan enyah keluar dari tubuhku. Katakan, aku perintahkan keluar dari tubuhku. Segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhku, aku perintahkan keluar saat ini juga. Oleh bilur darah Yesus, malam ini juga aku terima kesembuhan. Ada mujizat ilahi. Tidak ada satupun tangan kuasa si jahat boleh menjamah tubuhku, karena tubuhku adalah milik kepunyaan Yesus. Tubuhku adalah bait Allah Roh Kudus. Roh Allah ada di dalamku, menyempurnakan seluruh organ tubuhku. Tidak ada yang rusak, tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada kanker, tidak ada kelainan. Semuanya dijamah, tidak ada rasa nyeri, tidak ada kaku, tidak ada satupun rasa sakit di tempat-tempat yang saat ini sedang kujamah, karena aku tahu bahwa tubuhku adalah milik Yesus. Oleh api Roh Kudus, setiap daripada bakteri, virus, penyakit apapun yang sudah didiagnosa dokter ataupun yang belum, saat ini dalam nama Yesus aku lepaskan api turun atas engkau, terbakar engkau saat ini juga. Dan aku percaya, katakan dengan iman, aku sudah sembuh oleh darah Yesus. Aku sembuh oleh darah Yesus. Terima kesembuhan dengan iman, Bapak, Ibu, percaya besok kau akan alami sesuatu yang berbeda. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang yang butuh pertolongan ekonomi, yuk angkat kedua tangan. Lihat wajah ke langit, angkat kedua tangan. Jangan takut, kita anaknya, dia Bapak. Saya kadang ngajarkan tidak boleh berdoa meminta, bukan tidak boleh, jangan sering-sering. Tapi kau tetap terkadang harus minta daripada kau ngutang, daripada kau minta sama tetangga. Angkat kedua tangan dan berkata kepada Bapa di sorga bahwa hari ini kami memerlukan ekonomi yang dipulihkan Tuhan. Aku berdoa buat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan mereka, Tuhan. Ekonomi mereka butuh dipulihkan. Segala sesuatunya bukan hanya cukup, tapi lebih dari cukup. Dan aku percaya ketika anak-anak mendengar firman, mereka mau taat setia kepada setiap dari kebenaran-Mu. Dan percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Bapa yang kaya, Bapa yang dahsyat, Bapa yang ajaib, Bapa yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya. Bapa yang membuka tingkap-tingkap langit. Dan di tahun ini dan tahun-tahun ke depan, kami hidup di bawah tingkap langit yang terbuka. Tidak ada satupun yang miskin. Aku perintahkan segala roh kemiskinan keluar enyah dari kehidupan kami. Dalam nama Yesus, tidak ada roh kemiskinan, tidak ada kemelaratan, tidak ada kutuk-kutuk kemiskinan, tidak ada kutuk pengangguran. Saat ini juga tingkap langit sudah dibukakan. Sepakat bersama-sama, perintahkan seluruh kekayaan bangsa-bangsa, utara, selatan, timur, barat, pindah ke dalam tanganku. Mulai berdoa. Segala kekayaan bangsa-bangsa, utara, selatan, timur, barat, pindah ke dalam tanganku. Aku tidak akan pernah kekurangan. Aku tidak miskin. Aku kaya. Aku diberkati. Aku hidup berkelimpahan
berkelimpahan karena aku adalah anak kerajaan surga. Aku anak Bapa, aku milik kepunyaan Yesus. Tidak ada satupun roh kemiskinan, kebangkrutan, segala sesuatu yang menyusahkan di dalam keuangan boleh menghampiri hidupku. Sejak malam hari ini aku mau deklarasikan dan aku percaya dengan imanku, setiap hari hidupku lebih dari cukup dan berkelimpahan. Kedua tanganku jadi berkat bagi banyak orang. Diberi kuasa mengambil kekayaan bangsa-bangsa, dan kedua tanganku akan jadi berkat bagi banyak orang supaya lewat hidupku nama Tuhan dipermuliakan. Setiap hari katakan, aku diberkati, aku kaya, aku berkelimpahan, aku anak raja. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kebangkrutan, tidak ada kesusahan ekonomi. Hidupku adalah hidup di bawah tingkap langit yang terbuka. Oleh karena Tuhan Allah Bapakku sudah memberkati aku. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari yuk semua angkat kedua tangan dulu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua anak-anakmu yang hadir malam hari ini. Berkati rumah tangga keluarga hamba-hambamu. Sehingga kalau hari ini ada rumah tangga yang sudah menjadi kering, Tuhan turunkan daripada anggur baru, minyak baru. Cairkan Tuhan kekeringan dalam hati suami, istri, orang tua, anak, menantu, mertua. Aku yakin dan percaya sanak saudara satu dengan lain. Dengan darah pendamaian dari Yesus didamaikan kembali. Tidak ada percekcokan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian, tidak ada pertengkaran. Aku mematahkan setiap daripada roh perseteruan. Aku menghancurkan setiap roh pertengkaran. Aku menghancurkan setiap roh iri hati. Aku menghancurkan setiap kebebalan. Kami semua dipersatukan dalam satu keluarga. Keluarga yang terdekat, keluarga kandung, bahkan keluarga seiman. Tidak ada perpecahan. Semua dipersatukan oleh darah Yesus. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami bersatu, ketika kami saling mengampuni, saling mengasihi, di sanalah segala berkat Allah akan dicurahkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai, dan aku yakin dan percaya Engkau juga mengurapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan baik di dalam gereja, baik sebagai singer, song leader, baik juga sebagai LCD, baik yang berkhotbah, baik musik Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan guru sekolah minggu, apapun Tuhan, yang anak-anakmu terlibat di dalam pelayanan gereja, juga khususnya yang ada di Bethesda, aku yakin dan percaya Tuhan Kau memberikan pengurapan yang baru, otoritas wibawa ilahi, sehingga roh Tuhan bebas bekerja atas kami. Kemanapun kami pergi, kami ditempatkan, kami akan melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Tanda-tanda ajaib menyertai kami. Banyak jiwa-jiwa kembali kepada Yesus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami terima semua apa yang kami sudah doakan, karena firman-Mu berkata, sesungguhnya kalau tidak menjadi bimbang apa yang kami doakan, kami sudah menerimanya. Malam hari ini juga dengan iman kami sudah menerimanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya doanya dijawab Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya kembalikan ke Ibu Maria. Monggo. Kepada hambanya Pastor Valentina Irawan yang telah membawakan firman Tuhan yang sangat dahsyat, memberkati kita. Amin. Semoga pelayanan Pastor Valentina semakin diberkati, kehidupan keluarga, rumah tangga diberkati, semakin dahsyat, dipakai Tuhan luar biasa, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. 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 Salam dari kami, Pastor. Iya, ini kita belum tutup doa loh ini. Belum saya tutup loh. Belum, Pastor. Masih pengumuman. Iya, iya. Iya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di Bethesda Ministry. Sebelum memberi persembahan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus untuk ibadah malam, di mana kami telah menerima kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami semua. Saatnya kami juga mau menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui Bethesda Ministry. Berkatilah taburan yang akan kami berikan dengan tulus hati agar berguna untuk pekerjaan Tuhan, dan semakin banyak kami dapat melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di Bethesda Ministry ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang rindu untuk memberikan persembahan,
pada malam hari ini dapat mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening Bethesda Ministry 02914800186. Persembahan ini digunakan untuk pekerjaan Tuhan melalui pelayanan di Bethesda Ministry. Kami juga membuka hotline prayer bagi Bapak Ibu yang sedang sakit dan mengalami pergumulan, masalah, keterikatan dengan kuasa kegelapan. Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WA 085845167200. Tim doa dan konseling kami siap untuk melayani Bapak dan Ibu. Bethesda Ministry membuka kesempatan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin melayani Tuhan sebagai pendoa multimedia. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WA 085845167200. Bapak Ibu, setiap hari Senin sampai Jumat kita ada menara doa yang dimulai pukul 12 sampai selesai. Kami mengajak Bapak Ibu yang rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami di Menara Doa Bethesda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Info selanjutnya Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WA 081251236530. Diberitahukan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih untuk Kamis minggu depan pada tanggal 18 April kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Nova Naomi Kumendong. Kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih untuk bersama-sama dengan kami. Dan kami mengharap Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih bisa mengajak saudara, teman, kerabat untuk bergabung bersama kami di Bethesda Ministry di hari Kamis depan tanggal 18 April di pukul yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam, terima kasih. Tutup ya, kita tutup dalam doa ya. Langsung ya ini Bu Jessica ya, tutup dalam doa ya. Ya mari kita berdoa. Bapak terima kasih, mengucap syukur ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sudah selesaikan Tuhan. Dan Tuhan hadir bersama dengan kami, menjamah melawat kami, menyatakan pribadi-Mu atas kami, sehingga ketika kami datang dalam keadaan susah, kami saat ini juga sudah mengalami hal yang baik dari Tuhan. Kami datang dengan beban berat, kami sudah dibebaskan. Kami sakit, kami sudah disembuhkan. Kami yang butuh pertolongan, kami tahu pertolongan sudah terjadi atas kami, mujizat terjadi atas kami. Sepakat bersama-sama kami berdoa untuk persekutuan doa Bethesda di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih sayang, urapan-Mu, anugerah-Mu terus menyertai, khususnya para hamba-hamba-Mu yang ambil bagian sebagai pengurus, penasehat, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam pelayanan Bethesda. Tuhan berikan kesatuan hati, satu dengan yang lain, saling menopang, saling mengasihi, saling menyayangi, dan punya misi yang sama Tuhan, dengan sehati, sepikir, satu roh, satu iman, untuk menuju kepada apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan atas pelayanan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang hadir Tuhan dimenangkan secara rohani dan menjadi dewasa di tangan Tuhan, mengalami hal-hal supranatural bersama dengan Tuhan, sehingga ketika Bethesda ini ada, bukan hanya sekedar sebuah nama, tapi sungguh-sungguh jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang terlibat dalam pelayanan yang ada di Surabaya, di kota-kota mana saja Tuhan, Engkau sendiri yang membuka tingkap langit, memberkati hamba-hamba-Mu, sehingga apapun yang diperlukan
untuk ministry Bethesda, tidak ada satupun yang kurang, semuanya boleh lengkap, tercukupi, nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada akhirnya kami selesai, tapi tetap ikat kami dengan ikatan tali kasih-Mu, materaikan dengan darah Yesus. Kami tidak terpisah-pisah, kami tidak terpecah-pecah, karena kami adalah satu tubuh Kristus. Engkau sebagai kepala gereja, Engkau yang memimpin kami, dan berikan kami roh yang taat, roh yang setia, untuk kami selalu mengikuti langkah kaki Tuhan, jalan-jalan-Mu, sehingga dalam seluruh perjalanan kami mengiring Tuhan. Kami tidak gugur, kami tidak jatuh, kami tidak murtad, tapi kami mengiring Yesus sampai akhir, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya, menjemput setiap kami, dan didapatkan kami layak untuk menerima kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kami selesai, tapi kami tahu berkat yang terbaik Kau sudah sediakan buat kami, Tuhan. Kami semua akan jadi kepala, bukan ekor, terus naik dan tidak akan pernah menjadi turun. Lumbung-lumbung kami diisi penuh melimpah ruah, kirbat anggur kami meluap-luap. Apa saja yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Seluruh bilangan keluarga kami selamat, tidak ada yang binasa. Anak cucu kami tidak ada yang minta-minta roti. Seluruh bilangan keluarga kami sehat, kuat, panjang umur, untuk menikmati segala berkat anak cucu. Begitu juga segala berkat ini kami terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya semua sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus berkati semua, bahagia senantiasa. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Valen. Tuhan memberkati Pastor. Terima kasih, Pastor Valen. Amin. Sama-sama. Terima kasih, Pastor Amin. Valen. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu Kamis depan. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Bu Jessica. Terima kasih.